Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membuat tutorial, yaitu belajar komputer dengan mudah untuk pemula Microsoft Word. Dan subtema yang kita bahas yaitu mengenai ballet, numbering, dan dilanjutkan dengan pengaturan halaman. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa dipahami ya. Nah, pertama-tama kita buka dulu program Microsoft Word-nya, klik 2 kali. Blank dokumen. Nah, ini layarnya saya perbesar, saya buat 110, saya nyamani 110 atau 100 saja, atau 110 saja. Nah, segini cukup. Kemarin sudah saya jelaskan, pertama kali kalau mau mengetik, yaitu dimulai dari jenis hurufnya dirubah dulu dengan jenis huruf formal, yaitu Times New Roman. Times New Roman, dan dengan ukuran yaitu 12. Jangan lupa pilih rata tengah untuk judulnya. Dan jangan lupa pada layout untuk spasi atau jarak antar baris, spasi before dan spasi after ini dinolkan saja. Jadi karena ada after 0, saya kurangi sampai 0. Huruf caps lock saya nyalakan. Judulnya memahami ballet dan numbering. Setelah judul, enter 2 kali, baru dipilih klik home, rata, kanan, kiri. Ini saya enter. Nah, yang dimaksud dengan ballet adalah tanda di tiap awal paragraf atau awal alinea. Kalau kita enter, nanti akan muncul tanda yang sama. Nah, sedangkan numbering adalah urutan, bisa nomor urut, bisa ABC kapital, bisa huruf kecil, bisa juga Romawi kecil, bisa juga Romawi besar. Yang mana nanti kalau satu paragraf itu nanti kita enter akan muncul urutan berikutnya. Seperti halnya di sini. Untuk di sini saya buat numbering, yaitu untuk menunya adalah menu home. Kemudian pada paragraf dan naik ke atas, yaitu ini ada tulisan ballet. Berarti untuk pemberian otomatis tanda di awal paragraf kalau kita enter akan muncul tanda yang sama. Tapi kalau misalkan nanti untuk pilih numbering, ini adalah urutan angka, bisa ABC, bisa Romawi. Jadi nanti kalau satu paragraf kita enter akan muncul tanda berikutnya atau urutan numbering berikutnya. Nah, di sini saya pilih angka 1, 2, 3 seperti ini. Nah, secara otomatis ini kalau diperhatikan dia masuk menjorok ke kanan. Bagaimana membuat ke kiri? Sudah dijelaskan di pertemuan terdahulu. Jadi untuk segitiga yang atas first line indent, perhatikan di sini. Angka satunya akan menjorok masuk. Saya maunya mepet di kiri sini. Segitiga yang atas saya tunjuk, diklik geser ke kiri. Nah, karena jaraknya masih terlihat jauh sini ke sini, jadi segitiga yang tengah yang tulisannya hanging ya. Nah, ini saya klik geser kiri. Nah, sekian. Baru lanjut mengetik. Saya enter. Kalau untuk menghapusnya cukup klik. Nah, dimatikan yang numberingnya ini. Saya enter 1. Saya membuat numbering lagi dengan urutan yaitu ABC kecil. Sama, saya luruskan ke kiri, ditunjuk geser ke kiri. Segitiga tengah, diklik geser ke kiri. Saya enter. Dimatikan ballet, saya enter 1 lagi. Keyboard. Nanti saya pilih yang ballet. Saya pilih yang ini misalkan. Sama,
diluruskan ke arah kiri, geser. Segitiga tengah, geser ke arah kiri. Mudah bukan? Kemarin karena sudah saya jelaskan jarak antar barisnya 1 atau single, 1,5 atau double, di sini saya blok semua. Ctrl A. Kemudian bisa diperhatikan ini spasinya single atau 1. Saya rubah menjadi spasi 1,5. Saya klik setelah Ctrl A, saya ulangi, Ctrl A untuk mengeblok atau menandai semua. Kemudian dari menu layout, dari spasi ini ke sini. Nah, dibuat berapa? Yang multiple saya rubah menjadi double saja. Jadi supaya jarak antar barisnya renggang. Seperti ini. Hasil yang akan di-print nantinya. Nah, kita melihatnya melalui klik file, kemudian print. Nah, ini akan nampak nanti, seperti ini. Jadi hasil yang kita buat ini, yang kita print nanti seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk kembali, berarti ini kembali. Begini. Teman-teman, kalau ini hasil ketikanya sudah jadi. Nah, sekarang yang namanya numbering adalah urutan angka. Misalkan sudah jadi urutan angka 1 sampai 3, bagaimana mengeditnya dengan ABC atau dengan yang lainnya? Cukup mudah. Kita blok dulu. Sini sampai sini. Caranya dari palette numbering, kita pilih bagian numbering, misalkan ini diganti dengan ABC, dia akan berubah. Diklik lagi, diganti dengan ABC besar, dia akan berubah tanpa harus kita mengulangi mengetik dari awal. Nah, permasalahannya, nah ini di sini untuk setiap kali kita rubah pasti akan bergeser agak meloncat ke kanan. Jadi untuk mengendalikan nanti ya dari sini lagi. First line indent, geser luruskan ke kiri, segitiga tengah. Nah ini ke kiri. Sama yang bagian bawah, saya rubah dengan ABC kecil, saya rubah menjadi urutan angka. Dari sini saya rubah dengan ukuran angka seperti ini. Geser ke kiri. Nah seperti ini seperti ini. Demikian juga dengan ballet, simbol atau tanda di awal. Nah, ini dirubah. Nah, diblok dulu. Bukan ke sini, tapi melainkan ke ballet. Apakah bisa dari ballet menjadi numbering? Boleh. Nah, seperti itu. Dirubah lagi ke ballet. Jadi, jangan sampai asing. Jadi, istilah ballet adalah tanda di awal paragraf. Otomatis kalau di-enter akan keluar otomatis tanda yang sama. Nah, seperti ini. Bagaimana untuk simbol yang lain? Simbol yang lain itu terdapat di Define New Ballet. Kemudian masuk ke simbol. Pilihannya sangat banyak sekali. Nah, tergantung pada font. Kalau font normal text, isinya seperti ini. Kalau menghendaki berupa simbol-simbol atau tanda yang lainnya, bisa kliknya dari sini. Pilih saja yang simbol. Nah, ini kelamaan. Saya pilih simbol. Nah, ini simbol. Nanti akan keluar tanda-tanda. Dicari di bawah. Nah, ini. Simbol. Seperti ini. Tanda ini misalkan. Di OK. Kemudian di OK lagi dia akan berubah. Ada lagi dari sini. Kemudian ke Define New Ballet, memilih yang lainnya, masuk ke simbol. Nah, ke wing, namanya wingding. Wingding. Di wingding. Nah, ini wingding. Saya pilih panah di OK. Di OK. Kemudian digeser ke kiri. Sekarang lanjut di back setup atau pengaturan halaman. Pengaturan halaman yang dimasukkan di sini yaitu nanti pengaturan ukuran kertasnya dan juga pengaturan margin. Nah, apakah itu penting? Ya, seharusnya sebelum mengetik itu dilakukan terlebih dahulu karena ini sudah terlanjur ngetik duluan, jadi itu diatur menyusul tidak apa-apa. Caranya, untuk back setup pengaturan ukuran kertas dilakukan dari menu layout. Kemudian back setup. Di back setup ada subperintah margin, orientasi, size, kolom. Nah, untuk kertasnya kita lakukan dari size. Nah, di sini akan muncul di mana yang letter di bawahnya ini keterangan ya.
Jadi untuk 2159 ini adalah width-nya atau lebarnya. Sedangkan yang 2794 ini adalah panjang atau tingginya ke bawah. Letter itu quarto. Keterangannya ini. Dan sedangkan legal itu ya legal. Sama persis untuk lebarnya atau width-nya, tetapi panjangnya berbeda. 35, sekian. Kalau A5 keterangannya ini, kalau A4 ya, yang sering digunakan untuk pembuatan tugas-tugas, karya tulis, makalah, skripsi, tesis, atau mungkin tugas yang lainnya yang pakai A4 ini. Nah, ada pertanyaan. Kemudian kalau F4 bagaimana? F4 atau folio? Nah, kita cari ke bawah, adakah yang bertuliskan F4 atau folio? Kita cari sampai ke bawah, ada tidak? Ternyata tidak ada. Nah, kalau tidak ada, bagaimana mengaturnya untuk ukuran kertas menjadi ukuran kertas F4? Nah, ke more paper size. Nah, dari sini, klik paper. Width, ini adalah ini. Lebarnya ini ke sini. Dengan satuan adalah senti. Nah, saya klik, saya gosok. Atau saya hapus. Untuk F4 adalah 21,59 cm. Untuk height-nya dihafalkan 33,02. Seperti ini. Saya ulangi. Untuk F4 paper pada width dirubah 21,59, height-nya 33,02. Kemudian oke. Sudah berubah kertasnya menjadi ukuran F4. Kita lihat ke bawah. Nah, ini F4. Kalau margin, apakah itu margin? Margin itu adalah batas tepi kertas pada teksnya. Jadi kalau tepi kertas atas, pada tulisan pertama atau atas, ini adalah margin top atau atas. Kalau bawah bottom, kalau kiri left, kalau kanan right. Caranya sama, dari menu layout, kemudian ke margin. Nah, kemudian ke custom margin. Nah, dari margin ini. Top artinya atas, bottom artinya bawah, left artinya kiri, dan right artinya kanan. Berapakah margin yang dibuat? Karena ini kita anggap saja sebagai bentuk karya tulis. Jadi untuk top, ini saya hapus. Margin top 4, margin bottom 3, untuk left 4, dan untuk kanan adalah 3. Nah, untuk orientasi nanti saya jelaskan. Diakhiri oke. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi margin atas itu ini, margin kiri itu ini, margin kanan itu ini, dan margin bawah di bawah. Ini. Kenapa margin kiri 4? Kok tidak 3 cm aja kiri kanan? Karena yang sebelah kiri, nanti kalau jumlah halamannya banyak, biasanya itu dijilid di sebelah kiri sini. Seperti itu teman-teman. Kita lihat lagi hasilnya bagaimana yang akan di print. Dari file, print. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Sempurna bukan? Dan mudah juga untuk dipahami bukan? Silahkan mencoba dan diulang-ulang ya, supaya benar-benar hafal dan benar-benar memahami. Nah, sekian episode 3. Sampai ketemu di episode 4, yaitu tabulasi. Dadah.